Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Presensinya melalui Google Form sudah Bu Ika bagikan di grup WA dan juga sudah Bu Ika bagikan di Google Classroom. Oke, baik, sudah siap untuk belajar? Sudah. Ya. Jangan lupa silahkan siapkan alat tulisnya, bukunya, ballpointnya, kemudian mungkin ada modul dan sebagainya, silakan boleh disiapkan terlebih dahulu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi, yaitu struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Teks prosedur, betul sekali Maratus. Jadi, minggu lalu kita sudah belajar tentang teks prosedur, sudah sampai kalian membuat teks prosedur. Nah, kali ini kita akan belajar teks eksplanasi khususnya pada struktur dan kebahasaan. Di sini Bu Ika ingin memberikan sebuah motivasi bahwa ketika kamu mulai berusaha dan melakukan pekerjaan makin awal, maka hasil yang akan kamu dapatkan pun akan semakin awal datangnya. Jadi jangan pernah menunda-nunda sebuah pekerjaan, ya. Apa itu teks eksplanasi? Satu kata untuk teks eksplanasi. Silakan Fadilah. Proses. Oke, baik. Satu kata yaitu proses. Bagus sekali. Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Nah, teks eksplanasi itu bertujuan untuk menyampaikan informasi secara akurat dan jelas kepada pembaca terkait suatu fenomena. Ya, dengan belajar struktur teks eksplanasi, ketika kita membaca sebuah teks, entah di koran, entah di internet, itu kita menjadi tahu bahwa teks eksplanasi itu ketika di awal kita disuguhkan dengan apa, kemudian di paragraf berikutnya apa, dan sebagainya. Itu yang akan kita pelajari hari ini, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi struktur dan teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ciri kebahasaan, ya. Dan yang ketiga adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Mudah-mudahan dengan kita pembelajar nanti dengan problem based learning mampu mengidentifikasi dan menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi. Seperti itu. Nah, kalian pernah melihat fenomena ini? Pernah. Ya. Itu tanah longsor dan kebakaran hutan. Tanah longsor dan kebakaran hutan, betul. Adina tadi menjawab yang pertama adalah banjir, yang kedua adalah apa ini? Pelangi, betul sekali. Ini adalah fenomena alam yang sering terjadi di sekitar kita, ya. Nah, selanjutnya, ya Fadila. Gambar pertama tawuran. Tawuran, betul, tawuran ya. Gambar yang kedua? Narkobamis. Yang ketiga apa ini? Kemiskinan. Ya. Kemudian yang terakhir Data penduduk. betul sekali. Oke. Selanjutnya di sini nanti Bu Ika ada video. Siap untuk menyimak? Siap, Miss. Ya, siap. Nah, di video kali ini akan membahas mengenai kenakalan remaja. Masa remaja adalah masa yang indah. Tapi tidak bisa dipungkiri juga nih, bahwa masa remaja adalah masa yang penuh gejolak. Kenakalan remaja ini merupakan perilaku sosial yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Masalah-masalah kenakalan remaja apa sih yang banyak terjadi? Nah, berikut contoh-contoh masalah kenakalan remaja. Narkoba dan merokok, bolos sekolah dan bullying, kemudian perkelahian bahkan tawuran. Selanjutnya, kriminalitas, contohnya pencurian atau pencopetan. Nah, penyebab timbulnya kenakalan remaja ini ada dari faktor internal dan eksternal. Lalu, tips dan trik apa saja agar remaja tidak terjerumus dalam kenakalan remaja ini? Yaitu ada menanamkan norma sosial dan agama. Yang kedua, berinteraksi pergaulan dan lingkungan yang positif. Yang ketiga, ada menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua.
Yang keempat adalah mengakses konten sosial media yang positif. Bisa diikuti dan bisa dipahami isi videonya? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Bisa. Baik, sebelum kita Miss. berdiskusi, yuk coba semuanya relax dulu ya. Nanti ketika Bu Ika bilang tengok kanan, kita tengok kanan, kemudian tengok kiri, kemudian cak hoya itu berarti kepalanya diputar ya. Tengok ke kanan, tengok ke kiri. Cak hoya diputar kepalanya. Iya. Ya, biar nggak pegel. Enak? Selanjutnya coba siapa yang bisa menjawab apa masalah atau fenomena yang disampaikan dalam video tersebut? Saya, Miss. Ya, silakan, Friska. Masalah atau fenomenanya itu kenakalan remaja, Miss. Betul sekali tentang kenakalan remaja. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan yang kedua, ada nggak sebuah pernyataan umum di dalam video tersebut? Yang mau mencoba? Saya, Miss. Ya, silakan Lana. Kenakalan remaja adalah perilaku sosial yang menyimpang di tengah masyarakat. Struktur. Nah, apa saja struktur dan kebahasaan? Bu Ika jelaskan secara umum saja. Bahwa struktur teks eksplanasi itu ada 3, identifikasi fenomena, proses kejadian, kemudian ulasan. Tadi kalian sudah menemukan ya apa itu kenakalan remaja dan sebagainya, kemudian proses kejadiannya, sebab-sebab kenakalan remaja, kemudian diberikan tips, itu adalah ulasan. Ini ada aspek kebahasaan, itu ada konjungsi kausalitas. Jadi konjungsi kausalitas itu berhubungan dengan sebab akibat. Kemudian konjungsi kronologis, selanjutnya adalah kata ganti non persona. Kata ganti non persona ini berarti bukan kata ganti orang. Kita tidak akan menemukan kata ganti orang di teks eksplanasi ya. Nah, apa saja ya kata-kata yang memang ada di teks eksplanasi, yaitu kata bendanya, apa, demonstrasi, banjir, gerhana, seperti itu. Nah, ini mirip sekali dengan kata teknis. Kata teknis kita sudah pernah belajar di teks prosedur. Nah, ini ada fenomena supermoon. Silakan dibaca, Bu Ika kasih waktu 3 menit. Nah, di sini kita diberitahu ya bahwa identifikasi fenomena itu cirinya salah satu biasanya ada kata merupakan. Kemudian di sini jika ada proses kejadian karena sebab, itu tadi ya jelas ya ditandai dengan kata karena. Kemudian ulasan, jadi supermoon itu memiliki dampak positif dan negatif, diulas kembali seperti itu. Ini adalah aspek kebahasaannya. Nah, di sini ada Bu Ika tandain yang merah-merah. Ini supermoon ya, bulan purnama. Kemudian bulan dan bumi ya, bumi di sini, kemudian orbit. Nah, ini adalah kata teknis atau bisa juga masuk ke dalam kata ganti non persona. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Bisa, Miss. Ya. Itu adalah struktur dan aspek kebahasaan. Tapi ini belum dalam, nah. Kalian bisa gali lebih dalam lagi. Nah, sekarang Bu Ika sudah siapkan LKPD di Google Classroom ya. Silakan nanti kalian buka bedah apa saja strukturnya di sana. Kemudian ciri kebahasaan apa saja yang ditampilkan di teks itu. Kalau masih bingung dengan penjelasan yang singkat tadi, kalian bisa gunakan link yang sudah Bu Ika berikan juga di Google Classroom, ya. Ada bahan ajar. Bahan ajar yang Bu Ika berikan itu ada yang tadi, kemudian ada modul. Di sini juga ada video yang tadi. Di sini ada nih dari guru pendidikan. Di situ dijelaskan tentang teks eksplanasi. Kemudian di sini juga ada, jika pengen lihat YouTube-nya ada. Silahkan kalian mulai berdiskusi. Kelompok yang pertama itu adalah Dinda, Hasna, Serli, Friska, Lana, Maratus, Mega, Zia adalah kelompok 2. Nah, ini adalah KPD-nya. Nah, di sini kan ada sebuah teks kenakalan remaja. Jadi nanti silakan disiapkan untuk kelompoknya, didiskusikan kelasnya. Kemudian anggota kelompoknya siapa saja. Selanjutnya di sini identifikasi fenomena itu yang mana? Tinggal copy paste saja. Copy paste, kemudian proses kejadiannya yang mana, ulasannya yang mana, ciri kebahasaan yang kalian temukan apa saja. Kemudian nanti analisis struktur dan ciri kebahasaannya. Nah, di sini ada rubrik penilaian. Nah, silakan Bu Ika berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi. Bisa sambil membuka tadi ya, Ibu, ke link atau internet, silakan. Ini aktif sekali kelompok 1. Kelompok 2 juga tidak kalah. Di kelas ini alhamdulillah bagus sekali ya, nilai religiusnya semua tadi sudah berdoa. Kemudian kerjasamanya ini juga bagus ya. Beberapa sudah percaya diri, udah kelihatan. Ya, kelompok 1 udah selesai nih ya. Kelompok 2. Ya, oke. Kali ini Bu Ika minta kelompok 1 terlebih dahulu. Bu Ika minta Hasnah, Naliatul Hasnah, coba presentasikan. Ya, silahkan.
Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu kelompok matahari, yang beranggotakan Adinda Rizky Rahma, Siska Dian Elisia, Maliatul Hasna, dan Syarilia Mutia. 1. Struktur teks eksplanasi kenakalan remaja. Identifikasi fenomena terdapat pada paragraf pertama, yaitu kenakalan remaja merupakan perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh orang remaja, baik secara mandiri maupun kelompok yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kenakalan yang dilakukan pada usia remaja dapat terjadi di lingkungan sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Perilaku penyimpangan remaja yang dilakukan dapat berupa penyalahgunaan narkotika, perilaku seksual sebelum menikah, perkelahian antar pelajar, kebut-kebutan di jalanan, meminum minuman keras, merusak sarana dan prasarana masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, proses kejadian terdapat pada paragraf 2 dan paragraf 3. Dan yang terakhir, ulasan terdapat pada paragraf 4. Dalam mengatasi permasalahan kenakalan remaja, perlu adanya penanaman nilai moral, pendidikan, dan religius pada diri seorang remaja. Di sisi lain, dukungan dan tindakan dari pemerintah juga diperlukan untuk mengatasi tindakan remaja agar tidak terjerumus pada kenakalan remaja. Harapannya supaya tercipta situasi yang kondusif baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Yang kedua, ciri kebahasaan teks eksplanasi. 1. Kata teknis atau istilah, narkotika, kenakalan, dan internal. Kalimat pasif, kalimatnya yaitu kenakalan yang dilakukan pada usia remaja dapat terjadi di lingkungan sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Awalan D membuktikan bahwa kalimat ini adalah kalimat pasif. Yang ketiga, konjungsi kausalitas. Faktor penyimpangan perilaku remaja disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Yang terakhir, analisis struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi kenakalan remaja. A. Struktur kebahasaan pada teks eksplanasi kenakalan remaja sudah lengkap, di antaranya paragraf 1, identifikasi fenomena, paragraf 2 dan 3, proses kejadian, dan paragraf keempat adalah ulasan. B. Aspek kebahasaan yang terdapat pada teks antara lain kata teknis atau istilah, kalimat pasif, dan konjungsi kausalitas. Ini hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Beri tepuk tangan buat Hasna dan kelompok 1. Bagaimana tanggapannya? Silakan dari kelompoknya Fadila. Fadila, silakan. Strukturnya, kebahasanya udah sama sih Miss sama saya. Mungkin tambahan kayaknya Miss di ciri kebahasaan kata teknis. Kalau saya ada kontrol diri Miss. Baik, terima kasih kepada Fadila alias Safah Levi. Apa yang tadi disampaikan oleh Hairun Nisa dan Fadila Alia itu sudah bagus. Nanti mungkin bisa ditambahkan lagi, ditambah kata teknisnya ya. Tadi kata teknisnya masih terbatas. Kemudian dikumpulkan melalui Google Classroom, ya. Mari simpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa kita sudah belajar tentang teks eksplanasi ya. Di dalamnya ada struktur dan ciri kebahasaan. Kita menganalisis itu. Apa saja struktur dari teks eksplanasi? Identifikasi fenomena ya. Jadi berisi sebuah pernyataan umum di situ. Kita dikenalkan tentang fenomena itu. Kemudian yang kedua ada proses kejadian. Jadi proses kejadiannya itu nanti tergantung dia menggunakan pola kausalitas atau menggunakan pola kronologis. Dan yang terakhir adalah ulasan. Tapi ulasan ini kadang ada yang tidak menggunakan ulasan. Tetapi sebuah teks eksplanasi yang baik itu sebaiknya menggunakan ulasan. Kemudian untuk ciri kebahasaan kita menggunakan konjungsi kronologis, konjungsi kausalitas, kemudian kata teknis, kata ganti non persona, kata kerja tindakan, dan terkadang menggunakan kata kerja pasif. Silakan masuk ke menti.com, kodenya 518579444 ya. Sudah ada 4 orang, 5 orang, 11. Alhamdulillah ya, tidak ada yang tidak bisa atau kurang bisa, semuanya ini lebih ke sangat bisa. Ya, sudah ada 1 senang, asik, baik, memahami, mantap, seru, menarik. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Terima kasih Miss.